Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajarnya meski dari rumah. Nah, sebelum kita memulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan membaca doa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mengumpulkan dan membaca data. Dalam pengelolaan data, ada 3. Yang pertama, mengumpulkan dan membaca data. Yang kedua, menyajikan data. Dan yang ketiga adalah menafsirkan sajian data. Mengumpulkan dan membaca data. Nah, cara mengumpulkan data yang pertama bisa menggunakan pencatatan langsung. Yang kedua, melalui penelitian. Yang ketiga, melalui wawancara. Dan yang keempat, dengan melibatkan angket atau kuesioner. Satu, pencatatan langsung. Contoh, ada ukuran sepatu pemain bola kelas 5. Nah, di sini ada tabel data ukuran sepatu pemain bola kelas 5. Di sini ada ukuran sepatu dan jumlah dalam pasangan. Jadi, siswa kelas 5 berjumlah 3 orang yang memiliki ukuran sepatu 38 dan ada 5 orang siswa yang memiliki ukuran sepatu 39 dan ada 7 siswa yang memiliki ukuran sepatu 40 dan ada 11 orang yang memiliki ukuran sepatu 41. Selanjutnya, yang kedua yaitu melakukan wawancara. Jadi, data yang diperoleh dengan cara mewawancarai narasumber. Contoh di sini. Data ukuran sepatu pemain bola kelas 5. Setelah Ibu mewawancarai beberapa anak kelas 5, di sini ada Ardan, Dede, Fadil, dan Ardi, maka Ibu memperoleh ukuran data sepatu mereka. Ardan ukuran sepatunya 39, Dede ukuran sepatunya 38, Fadil ukuran sepatunya 37, dan Ardi ukuran sepatunya 40. Selanjutnya, yang ketiga adalah penelitian. Jadi, memperoleh data dengan cara melakukan penelitian. Contoh, misalnya kita ingin meneliti kendaraan yang melintas di depan SD Muhammadiyah 1 Bangkalan dari pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Maka diperoleh data seperti ini. Nah, kita membuat tabel. Di sini ada jenis kendaraan. Jenis kendaraannya ada sepeda, becak, sepeda motor, dan mobil. Nah, kita hitung ada berapa banyak kendaraan yang melintas dari pukul 7 hingga pukul 8. Selanjutnya, menyebarkan angket atau kuesioner. Jadi, untuk memperoleh datanya, seseorang menyebarkan angket atau kuesioner. Contoh, kuesioner bakat dan minat siswa. Nah, sini ada kuesioner yang berisikan nama, kelas, lalu pilihlah salah satu bakat dan minatmu.
kalian memiliki bakat dan minat tapak suci, robotika, futsal, tata boga, kiroa, panahan, dan teknik studi. Kalian memilih salah satu di antara pilihan ini. Selanjutnya, membaca data. Membaca data ada 6. Yang pertama, membaca data dalam bentuk daftar. Yang kedua, membaca data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Yang keempat, membaca data dalam bentuk diagram batang. Yang kelima, membaca data dalam bentuk diagram garis. Dan yang keenam, membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama, membaca data dalam bentuk daftar. Contoh, hasil kuesioner bakat dan minat siswa. Nah, hasil kuesionernya ini disajikan dalam bentuk daftar. Nah, gimana Bu cara bacanya? Kita perhatikan. Yang pertama, sebanyak 5 siswa berminat mengikuti tapak suci. Yang kedua, sebanyak 3 siswa berminat mengikuti robotika. Yang ketiga, sebanyak 2 siswa berminat mengikuti futsal, dan seterusnya hingga English Studi. Yang kedua, membaca data dalam bentuk tabel. Contoh, tabel jenis hewan peliharaan siswa kelas 5. Nah, di sini ada hewan peliharaan berupa ayam, kucing, ikan, dan kelinci, serta banyaknya siswa yang memelihara hewan tersebut. Bagaimana cara membaca tabel tersebut? Jadi yang pertama, sebanyak 5 siswa memelihara ayam. Sebanyak 7 siswa memelihara kucing. Dan sebanyak 8 siswa memelihara ikan. Dan seterusnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah membaca data dalam diagram gambar. Contoh, hasil ulangan matematika kelas 5 disajikan dalam diagram gambar. Bagaimana Bu cara membacanya? Yang pertama, jadi kita lihat terlebih dahulu gambar keterangan ini. Yang warna abu-abu menandakan bahwa 10 siswa, dan yang warna biru menandakan 5 siswa. Jadi cara membacanya kita lihat di tabel. Yang pertama, sebanyak 10 siswa mendapatkan nilai 90. Nah, untuk nilai 95 kita lihat gambarnya. Di sini ada gambar abu-abu dan warna biru. Abu-abu 10, gambar biru 5. Jadi, cara bacanya sebanyak 15 siswa mendapatkan nilai 95. Dan untuk yang 100, kita lihat di sini gambarnya hanya berwarna biru. Jadi, cara bacanya sebanyak 5 siswa mendapatkan nilai 100. Selanjutnya, yang keempat, membaca data dalam diagram batang. Contoh, di bagian siswa kelas 5. Nah, untuk membaca data berupa diagram batang, perhatikan garis vertikal dan horizontal. Nah, di sini terdapat tinggi dan di sini adalah jumlah. Jadi bagaimana Bu cara membacanya? Cara membacanya yang pertama, sebanyak 5 siswa, ini jumlahnya,
151 cm dan sebanyak 6 siswa memiliki tinggi 152 cm dan sebanyak 2 siswi memiliki tinggi 153 cm. Selanjutnya, membaca data dalam diagram garis. Contoh, berat badan Sasa. Jadi, kita perhatikan dulu garis vertikal dan horizontalnya. Di sini adalah berat badan Sasa dan di sini adalah usia Sasa. Nah, pada usia 11 tahun, Sasa memiliki berat badan 35 kg. Nah, ini ya cara membacanya. Untuk yang kedua, pada saat umur 12 tahun, Sasa memiliki berat badan seberat 40 kg. Dan pada saat berumur 13 tahun, di sini ya titiknya, Sasa memiliki berat badan seberat 45 kg. Dan pada saat umur 14 tahun, Sasa memiliki berat badan seberat 50 kg. Selanjutnya, yang kelima adalah membaca data dalam diagram lingkaran. Contoh, makanan kesukaan siswa kelas 5. Nah, di sini ada diagram lingkaran yang memuat tentang makanan kesukaan siswa. Di sini yang berwarna biru adalah sate, yang berwarna oranye adalah bakso, dan yang berwarna abu-abu adalah mie, dan yang berwarna kuning adalah soto. Keterangannya dalam bentuk persen. Jadi, bagaimana cara membacanya? Yang pertama, kita lihat banyak siswa yang menyukai sate sebanyak 35%. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi 35% dikali 40. 40 itu apa, Bu? 40 adalah jumlah banyaknya siswa. Jadi 35 per 100 bentuk lain dari 35%. Nah, setelah kita tulis 35 per 100, jangan lupa dikali 40. Hasilnya adalah 14 siswa. Selanjutnya, untuk banyak siswa yang menyukai bakso sebanyak 25%. Jadi, cara menghitungnya sama, 25% dikali 40. 40 adalah banyaknya siswa. Sama dengan 25 per 100 bentuk lain dari 25% dikali, jangan lupa, 40 sama dengan hasilnya 10 siswa. Untuk banyak siswa yang menyukai mie, kita lihat di sini adalah 20%. Jadi kita masukkan sama seperti tadi, 20% dikali 40 sama dengan 20 per 100 bentuk lain dari 20%, jangan lupa dikalikan 40 banyaknya siswa sama dengan 8 siswa. Jadi 8 siswa yang menyukai mie, dan sama seperti soto ada 8 siswa juga. Nah,